A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumat Mubarak ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk kembali pada kajian surat Al-Kahf. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas ayat ke-52 hingga ayat ke-57. Mari ibu-ibu dan bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, kita membaca dan mengkaji ayat tersebut bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGR yang Allah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersabda wa yauma. Dalam hal ini merujuk pada hari akhir. Yaqulu, iya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang dirujuk pada ayat yang kita bahas minggu lalu sebagai mujrimin, ya. Minggu lalu kita membahas ayat sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah mujrimin atau merujuk pada mujrimin atau criminals, ya, mujrimin. Dalam hal ini, hal tersebut harus membuat kita lebih berhati-hati. Kita telah bahas minggu lalu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata musyrikin, orang-orang yang kafir, tetapi mujrimin. Jadi lebih general. Dalam arti bisa jadi mereka adalah, beberapa dari mereka adalah orang Islam yang tidak menjalankan keislamannya. Orang beriman tetapi lalai dalam keimanannya. Jadi istilah mujrimin itu harus membuat kita berhati-hati. Dan di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersabda bahwa Ia Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, panggillah nadu syuraka iyalladzina za'amtum. Syuraka adalah mereka apa-apa yang menjadi sekutu Allah, apa-apa yang dijadikan oleh para mujrimin itu sebagai sekutu Allah, ya. Dan di sini kita pernah membahas madnya ini panjang, syuroka, ya, itu menunjukkan bahwa yang dijadikan sebagai sekutu Allah itu jauh sekali atau sangat dijauhkan sekali dari kita, ya. Ya, syuroka di seolah-olah irama pembacaan Al-Quran juga membantu untuk memberikan kesan bahwa mereka atau apa-apapun yang menjadikan sekutu Allah itu sangat jauh dari kita, ya. Syuraka yalladzina za'amtum, ya. Kemudian para mujrimin itu setelah diserukan untuk memanggil sekutu-sekutu Allah, ya, mereka apa yang dijadikan oleh mereka sebagai sekutu Allah itu mengikutinya. Mereka memanggil fada'auhum. Waduh, ya, mereka memanggilnya. Tapi Allah SWT kemudian melanjutkan ayat ini dengan falam yastajibu lahum. Ya. Ingat di sini Allah SWT menggunakan kata lam, ya. Ya, walaupun di sini tulisnya but not, tetapi sebetulnya artinya never, ya. Lam, tidak menggunakan kata la. Ya, jadi tidak pernah akan menjawab. Falam yastajibu lahum, tidak pernah akan menjawab mereka. Wa ja'alna bainahum mawbiqa, ya. Dan kami, dalam ini Allah SWT dengan panggilan majestiknya, ya, wajalalnya, nah kami tidak menggunakan kata rob, ya, wa ja'alna bainahum, di antara mereka, bainahum mawbiqa, kebencian, ya. Dalam hal ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia neraka, ya, atau di dalam ini dalam bahasa Inggrisnya juga oleh Muhammad Abdul Halim, deadly gulf, ya, jadi sebagai jarak, ya. Tetapi dalam tafsirnya disebutkan sebetulnya ini kebencian, ya. Jadi karena tidak menyambut, karena mereka selalu menggoda para mujrimin itu dunia, tapi pada hari akhir walaupun dipanggil tidak pernah menyahut kembali, ya. Falam yastajibu lahum, maka waja'alna bainahum mabiqo, dan kami jadikan di antara mereka, dalam ini para mujrimin dan apa-apa yang dijadikan oleh mereka sebagai sekutu Allah, mabiqo, sesuatu kebenciannya.
Ayat selanjutnya. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Nah, di sini kita barusan saja membahasnya. Allah SWT kembali menggunakan istilah mujrimun, ya, the criminals, ya, dalam hal ini. Waro'al, kemudian para mujrimun itu melihat waro'al, ya. Apa yang mereka lihat? An-nar, mujrimun, waro'al mujrimunan nar, ya. Dalam hal ini api neraka, ya. Fazonnu annahum, dan mereka yakin annahum muwaqi'uha, mereka akan masuk ke dalamnya, ya, atau jatuh ke dalam muwaqi'uha, walam yajidu anha masrifa. Dan kami kembali kita melihat Allah SWT menggunakan kata lam dalam hal ini never, ya, yajidu anha, kami jadikan anha dari maksudnya api neraka itu masrifa, ya, atau jalan keluar, ya. Ya, jadi di sini para mujrimun itu setelah para sekutu-sekutunya, ya, setelah apa yang mereka jadikan sebagai sekutu Allah itu tidak menyangkutnya, mereka kembali bersama Allah dan kemudian melihat bahwa pada saat itulah sudah terlambat segalanya dan mereka telah melihat api neraka dan mereka yakin mereka akan masuk ke dalamnya dan Allah tidak memberikan jalan keluar daripadanya. Maksudnya ini api neraka. Ayat berikutnya insya Allah. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari, di sini di Allah menggunakan istilah laqad, artinya ya certainly, maka pasti, kami pasti, walaqad, dan pasti. Sorofna fi hadzal Quran, atau dalam ini certainly, ya, dalam bahasa Inggris mungkin lebih cocok, ya. Kita lihat sih. Ya, tidak disebutkan, tapi mungkin walaqad sorofna, ya, dalam bahasa Inggris sesungguhnya, ya. Walaqad sorofna, and certainly, ya, laqad certainly sorofna, we will di dalam ini we have presented, ya, sorofna, kemudian dalam bahasa Inggris menjelaskan berulang-ulang, ya, fi hadzal Quran, dalam Quran, ya, linnas, untuk manusia, min kulli masal, ya, banyak perumpamaan, ya. Nah, seperti kita ketahui dan kita pernah bahas sebelumnya, dalam Al-Quran lebih banyak perumpamaan. Jadi Allah SWT tidak menggunakan perintah, ya, tidak menggunakan perintah karena Allah SWT mengerti kalau disebutkan dalam clear cut perintah, lakukan ini, lakukan itu, susah sekali manusia itu, ya, nature-nya, ya. Tetapi menggunakan parabel-parabel yang merangsang pemikiran kita untuk memahaminya, kemudian mengimplementasikannya. Tetapi walaupun sudah demikian, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, ya. Dan mereka dalam hal ini manusia, ya, insan, dalam hal ini kita pernah membahas dalam LKII apa maksudnya insan, ya. Dan insan ini makhluk yang punya istilahnya punya fungsi untuk berpikir, ya. Tidak menggunakan kata nas, ya, tapi menggunakan kata insan. Kanal insanu aksaro saying jadala, banyak, aksar, ya. Kita sering menggunakan kata istilah kasiro, ya, jazakallahu khairan, kasiro, ya. Nah, di sini bentuknya aksaro saying jadala, ya, selalu saja membantah. Dalam ini walaupun tadi tidak disebutkan langsung, tapi dalam bentuk parabel tetap saja membantah. Ya, itu adalah nature dari manusia. Makanya dalam ayat lain dalam Al-Quran, Allah SWT bersabda, manusia itu bisa satu level ahsani taqim, bisa juga asfala safilin, tergantung bagaimana kita memahami perintah-perintah Allah dalam bentuk parabel-parabel dalam Al-Quran ataupun tanda-tanda di alam ini, kemudian mengimplementasikannya. Kalau kita melakukannya dengan baik, kita akan tergolong pada ahsani taqim, tapi kalau kita gagal, kita adalah asfala safilin. Kita mampu untuk lebih baik malah dibanding malaikat, ahsani taqim lebih baik, ya, karena malaikat tidak diganggu, tidak digoda. Setiap hari hanya beribadah saja, tapi kita digoda. Tapi bila kita tahan terhadap godaan, kita akan jauh tingkatannya lebih baik dibanding malaikat. Tetapi kalau kita gagal, kita bahkan lebih buruk dari iblis, ya, dalam hal ini. Ya.
Salah satu contohnya misalnya Fir'aun, ya, Fir'aun sampai menggunakan istilah ana rabbukumul a'la, ya, akulah Tuhanmu, ya, yang maha tinggi. Iblis saja tidak pernah menyatakan atau menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya, jadi kita tuh sebagai umat manusia potensinya lebih baik, bisa lebih baik dibanding malaikat atau bahkan lebih buruk. Ya, ahsani taqwim atau asfala safili. Mari kita bahas ayat berikutnya. Ayat terakhir yang kita bahas hari ini insyaallah. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. Shadaqallahul azim. Ya, ini wama dan tidak, ya, mana'an nas, ya, dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia, ya, ayyuminu untuk beriman, ya, yu'min beriman, idja'ahumul huda, ya, ketika petunjuk Allah telah datang pada mereka, ya, dengan segala petunjuk dalam Al-Quran, dengan segala tanda-tanda di alam ini, sesungguhnya tidak ada satupun yang menghalangi manusia untuk beriman. Tapi seperti disebutkan tadi, manusia itu banyak berdalih, banyak berargumentasi, jadal. Itulah sifat buruknya. Ya. Wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Ya. Ya. Dan memohon ampun kepada Tuhannya. Ya, jadi tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman ataupun memohon ampun kepada Tuhannya. Wa yastaghfiru lahum, wa yastaghfiru rabbahum. Nah, di sini kita membahas sebelumnya, ya, saudara menggunakan rob, istilahnya tidak menggunakan tadi panggilan majestiknya, tetapi dalam ini panggilan femininnya robbahum, caretaker, ya, atau pendidiknya robbahum illa anta tiyahum sunnatul awwalin, ya. Jadi manusia itu selalu tidak pernah dihalangi oleh, atau tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman atau memohon ampun kepada Allah atau kepada Rabb-Nya, kecuali mereka ini telah datang hukumnya, ya, sunnatul awalin, seperti kaum-kaum sebelumnya, ya, umat-umat yang terdahulu, sunnatul awalin, ya, kaum Lut, kaum Samud dan yang lain-lain, ya, yang diazab oleh Allah, ya. Jadi mereka tuh dalam ini manusia terus saja berdalih, terus saja berargumentasi, tidak mau meminta maaf juga kepada Allah SWT, kecuali telah datang azab kepada mereka, ya, dan pada saat itu tentunya sudah terlambat. Au ya'tiyahumul azabu qubulan, ya, atau, ya, di sini disebutkan datangnya azab atas mereka dengan nyata, ya. Sebetulnya di sini para mufasir atau ahli tafsir menyebutkan, ya, yang pertama illa an ta'tiyahum sunnatul awalin, seperti umat-umat sebelumnya, berarti siksaannya di dunia, ya, atau dalam hal ini atau, ya, dalam bahasa Arab, ya, ya'tiyahumul azabu qubulan, ya. Nah, dalam hal ini azab dalam hal ini adalah di hari akhir, ya, azab, ya. Begitulah pengertian dari para mufasir, ya. Jadi mereka atau para manusia ini seringnya menunda-nunda, terus berdalih, tidak mau beriman, tidak mau meminta maaf, hingga azab atau siksaan di dunia ini jatuh kepada mereka seperti umat-umat terdahulu, atau di neraka nanti mereka diazab. Di kedua hal tersebut sudah terlambat. Ya, semoga mari kita semua berdoa kepada Allah SWT untuk dilindungi dari sifat jadal tersebut, ya, dan insya Allah kita tidak henti-hentinya ataupun dalam hal ini apalagi dalam hari Jumat yang penuh berkah ini untuk mengucapkan zikir astagfirullah, untuk memohon ampun kepada Allah, dan insya Allah kita juga dapat meningkatkan iman kita kepada Allah, ya. Wakul haqqu min rabbikum, ya, yang benar hanya dari Allah, kesalahan hanya datang dari Irfan. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik dari sisi isi maupun dari penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.